Salawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada subuh hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, masjid kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah seorang syekh yang berasal dari Yaman, dan beliau bernama Syekh Dr. Abdurrahman Muhammad ibn Muhammad Ar-Ru'ay hafizahullah ta'ala, atau biasa dikenal dipanggil dengan Syekh Dr. Abdurrahman. Dan beliau adalah seorang doktor di bidang Al-Quran, telah menyelesaikan S3 beliau di Universitas Islam Sudan. Begitupun dengan S2 magister beliau di Universitas Islam Sudan. Adapun sarjana S1 beliau selesai di Yaman. Dan alhamdulillah beliau saat ini menjabat sebagai asisten profesor atau dosen di beberapa universitas yang ada di Sudan dan di Somalia. Dan juga beliau sebagai direktur Institut Markas Bahasa dan Qiraat di Kota Makassar. Alhamdulillah, pada subuh hari ini beliau datang berkunjung bersilaturahim tentunya, dan hendak ingin berbagi nasihat dan ilmu kepada kita. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama kami mohon izin kepada Bapak Ibu, mari sama-sama kita mempersilahkan dan mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Syekhuna alaihi tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidan ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. الحاضرون في هذا المسجد المبارك أهل صلاة الفجر، نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. Setelah beliau mengucapkan salam, kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdoa dengan doa meminta kebaikan dan keberkahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyapa kita semua, wahai ahlul fajar, orang-orang yang datang untuk menunaikan salat subuh atau salat fajar. Mari kita berdoa memohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal-amal saleh kita. Ayyuhal ahibbah, bayyana Allah azza wa jalla fil Qur'an al-Karim anna hunaka ذنوبا، وهذه الذنوب قد يغفرها الله عز وجل إلا ذنبا واحدا ذكر أنه لا يغفره. Sungguh di dalam Al-Quran, jemaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, menyebutkan berbagai banyak macam dosa-dosa. Dan semua dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala ampuni, kecuali satu dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni. Wal muslim harisun ala ma yanfa'uhu, fa idza qara'a fi kitabillah azza wa jalla aw sami'a fi kalamillah azza wa jalla أن هناك ذنبا لا يغفره الله، فحري به أن يعرف ما هو هذا الذنب. Seorang muslim dia harus berupaya, berusaha untuk melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat untuk dirinya. Dan ketika seorang muslim dia membaca Al-Quran Al-Karim, kemudian dia menemukan dosa ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim,
manusia ketika diletakkan di hadapannya ada 10 canteng, 10 gelas kalau bahasa kita. Kemudian dikatakan di antara 10 gelas itu ada yang isinya racun atau ada yang telah bercampur dengan racun. Maka pasti orang ini tidak akan meminum dari 10 gelas itu. Tidak akan minum dari salah satu dari 10 gelas itu. Karena kenapa? Karena dia takut jangan-jangan yang dia minum adalah racun. Min shiddati hadarihi ala nafsihi yakhaf min an yashraba hadha al-kub bi'aynihi fayamtani' an shurbi hadhihi al-akwab jami'an. Karena dia khawatir, dia sangat takut jangan-jangan itu adalah racun kemudian dapat membahayakan dirinya. Fatakhayyal anna Allah 'azza wa jalla dzakara fil Qur'an anna hunaka dhanban la yaghfiruhu wa ma'a hadha katsirun min an-nas la ya'rif hadha ad-dhanb. Bayangkan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebanyakan manusia mereka belum mengetahui dosa ini. Allah Subhanahu wa taala yaqul fil Qur'an, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang telah berbuat kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang telah mengambil dosa syirik, barang siapa yang telah terjatuh ke dalam dosa syirik, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam ithman atau keburukan yang sangat besar. Hada kalam Allah. Ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Yaqul, "Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik yang Dia kehendaki. Ayyu 'abdin qad yaqtarif dhanban min adh-dhunub hadha yadhall tahta mashi'atillah wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha tahta mashi'atillah. Seorang manusia jika dia terjatuh ke dalam dosa, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Lakin hadha dhanb al-'azim asy-syirk billah, Allah yaqul inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Akan tetapi berbeda dengan dosa syirik ini, Allah sudah tegaskan di awal ayat bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. ثم بين الله عز وجل فقال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي من سيشرك بالله قد جاء بذنب عظيم، والله سبحانه وتعالى استعظم هذا الأمر وهو الشرك. Dan Allah melanjutkan perkataannya, firman-Nya dalam ayat ini. Allah katakan, dan barang siapa yang telah mengambil atau terjatuh ke dalam dosa syirik, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam yang sangat nyata, dosa yang sangat besar. Wa qala fi ayatin ukhra, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, Allah mengulang kalimat yang sama, yaitu Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni
daging, dan sungguh barang siapa yang telah terjatuh ke dalam dosa syirik, melakukan dosa syirik, maka sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata. قد يأتي الشيطان ويوسوس للإنسان أن هذا تهديد من الله عز وجل وأن الأمر بسيط. Sungguh telah datang was-was di budaya bisikan dari syaitan bahwasanya dosa syirik ini dosa yang biasa saja dan kebanyakan manusia mereka menyembelihkan dosa itu. Isma' ila hadhihi al-ayah. Isma'ha biqalbik, laysa bi'udhayk. Dengarkan ayat-ayat ini dan dengarkan bukan hanya dengan telinga akan tetapi dengarkan dengan hati. Waqif 'inda kulli kalimatin minha. Dan berhenti setiap dari kalimat-kalimat yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Qala Allah Azza wa Jalla, innahu man yushrik billah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau berbuat kesyirikan, sungguh dia telah diharamkan dari surga. Ini perkataan bukan perkataan saya, tapi ini perkataan Allah. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sungguh dia yang telah terjatuh ke dalam dosa syirik atau telah melakukan dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya dari surga dan tempat kembalinya adalah neraka yang paling buruk. Wa ma lil-zalimina min ansar. Dan tidaklah orang-orang zalim itu mendapatkan pertolongan. Zalimin ay musyrikin. Allah Subhanahu wa taala, inna asy-syirka la dhulmun 'adzim. Yang dimaksudkan yang orang berbuat zalim di sini adalah orang yang berbuat kesyirikan, karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik merupakan puncak atau induknya dosa. Wa hadhihi hiya wasiyatu Luqman li ibnihi wa huwa yaqulu lahu ya bunay la tusyrik billah. Iyyak an taqa' fi hadha al-amr. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan wasiat ini adalah wasiat dari Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yang dia mengatakan, wahai anakku yang aku sayangi, janganlah engkau berbuat kesyirikan, karena sesungguhnya syirik merupakan dosa yang sangat besar. Maka engkau harus menjauhi dosa syirik. Apa syirik? Apa yang dimaksudkan dengan syirik? Isma' syirik dzamb 'adzim, dzamb kabir, dzamb la yaghfiruhu Allah. Ma huwa syirik idzan? Kita telah mendengarkan syirik adalah dosa yang sangat besar, syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Akan tetapi apa sebenarnya arti dari syirik ini? Asyirku huwa an tasrifa al-ibadah li ghairi Allah 'azza wa jalla. Syirik adalah engkau memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa 'indama naqulu al-ibadah la naqsud an tusalli li ghairi Allah. Dan ketika disebutkan ibadah, itu bukan hanya dimaksudkan, yang dimaksud di situ adalah bukan hanya salat kepada selain Allah. Karena kathir min an-nas yaqulu lak nahnu alhamdulillah na'budu Allah idzan nusalli lillah. Karena kebanyakan manusia mereka mengatakan, alhamdulillah kami ini menyembah Allah, kami salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadah huna sawa'an kanat al-ibadah al-fi'liyah allati hiya as-salah أو القولية التي هو الدعاء أو الفعلية مثل الذبح لله أو لغير الله، كل هذا شرك. Yang dimaksudkan ibadah di sini
adalah bukan hanya ibadah badaniah, ibadah fisik, sholat dan lain sebagainya, akan tetapi yang dimaksudkan juga ibadah qauliyah, ibadah perkataan, yaitu seperti doa, dan juga ibadah yang dimaksudkan di sini adalah seperti menyembelih. Ad-du'a ibadah. Allah Subhanahu wa taala yaqul mada wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Fasamma Allah Subhanahu wa taala ad-du'a ibadah. Faman da'a ghayra Allah 'azza wa jalla faqad asyraka. Dan doa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Dan orang yang dia berdoa kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa syirik. Sawa'an kana hadha alladhi nad'uuhu min dunillah nabi aw malak aw rasul aw wali aw salih aw ayyu insan man da'a ghayra Allah faqad asyraka. Hal ini berlaku juga apabila kita berdoa kepada para nabi, para rasul, para malaikat. Ketika kita berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, maka ini juga termasuk kesyirikan. Wala yujadu fi kitabillah azza wa jalla wala fi sunnati nabiy sallallahu alaihi wasallam ayatan wahidah ta'muruna an nad'u ghayra Allah. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berdoa meminta kepada selain Allah. La yujad fil Quran wala fis sunnah la ayat wala yujad hadith yaqulu laka ud'u al-wali aw as-salih aw an-nabi aw ud'u ghayra Allah. Tidak ada satupun dalil dari Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk meminta kepada wali, kepada orang soleh atau bahkan kepada nabi. Wa man kana 'indahu dalil falyatiyana bihi wa nahnu ma'ahu fima yaf'al. Jika ada yang memiliki dalil, maka datangkan dalil itu, maka kita akan bersama-sama melakukannya. La yujad. Law qara'ta al-Qur'an min awwalihi ila akhirih 1000 marrah lan tajid ayah wahidah fil Qur'an ta'muruka bihadha. Tidak ada satupun dalil, walaupun kita baca ulang-ulang Al-Quran itu 100 kali dari awal sampai akhir, kita tidak akan menemukan satu ayat pun. Alladzina yadhbahuna li ghairillah lisyajar aw al-hajar aw al-qubur aw yadhbahuna lil jinn aw yadhhabuna ila as-sahara aw al-mushabbihun haula'i dakhalu fi syirk. Untuk orang-orang yang mereka melakukan penyembelihan kepada, kemudian dipersembahkan untuk pohon yang dikeramatkan, kepada batu yang dikeramatkan, kepada benda-benda atau hal-hal yang mereka
المجلس المبارك وفي بيت من بيوتك في الدنيا واجمعنا في مستقر رحمتك في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga bersama orang-orang siddiqin, orang-orang jujur dan para nabi dan para rasul sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini. Asallallahu alaihi azim an la yukhrijana min hadzal majlis illa wa qad ghafara dhunubana wa satara uyubana wa a'ta kull sa'ilin su'lahu fima yuhibbu wa yarda. Dan kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak mengeluarkan kita dari masjid ini melainkan Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa dan kekhilafan kita. Ayyuhal ahibbah, akhiran qad zarakum ikhwanukum fi mu'assasati Sawtun min as-sama' ila hadha al-masjid al-mubarak wa hum yaqumuna ala jam'i as-sadaqat wa az-zakawat wa an-nafaqat fi shahr Ramadan al-mubarak fi isaliha ila al-mutadarrin min al-hurub wal fayadanat fakunu lahum 'awnan wa ma naqasa malun min sadaqah ويا ابن آدم أنفق ينفق عليك ومن الذي يقرض الله قرضا حسنا ونحن في شهر فضيل في شهر رمضان فكل منا يساهم بما تجود به نفسه والله ولي الهداية والتوفيق وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Dan yang terakhir, sungguh telah datang kepada kalian saudara-saudara kita dari tim safari dakwah dari Yayasan Suara Langit Indonesia, yayasan yang bergerak di bidang sosial, zakat dan infak dan sedekah untuk didistribusikan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah, khususnya di wilayah Nusantara, di Aceh, Sumatera dan khususnya lagi yang saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Dan saat ini kita berada dalam waktu yang mulia yaitu bulan Ramadan. Maka mari manfaatkan untuk memperbanyak bersedekah karena sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Itulah penyampaian dari Syekh kita. Mudah-mudahan sallallahu alaihi wa sallam khairul jazaa. Apa yang beliau sampaikan sangat bisa menjadi manfaat dan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Syekh sebutkan, kami dari tim safari dakwah Ramadan dari Yayasan Suara Langit Indonesia melakukan safari Ramadan di Kota Kolombo, Lubuk Raya dan sekitarnya. Bersama kami, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya membawa misi tauhid, bukan hanya membawa misi la ilaha illallah, akan tetapi kami juga membawa misi kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui, sampai Ramadan kali ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya belum membaik. Mereka masih sangat mengalami penderitaan. Bahkan informasi terakhir yang kami dapati bahwasanya ada sekitar 100 lebih orang yang kembali ditangkap oleh Zionis, tentara Zionis. Dan kita mendapati kabar lagi bahwasanya ada beberapa wanita muslimah Palestina yang mereka ditangkap kemudian dibawa oleh tentara Zionis. Dan itu masih sedikit informasi ya. Kalau kita mungkin menyaksikan di sana, betapa banyak lagi dari anak-anak kita yang ada di Palestina badan mereka